Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus itulah menjadi milik bagian kita hari ini. Meskipun di zaman COVID-19 ini kita masih terus dapat beribadah. Saya percaya mungkin di tempat ini terus beribadah. Kami juga di Jerman terus beribadah. Karena itu juga kemurahan Tuhan. Mungkin sudah kenal sama saya, haleluya. Kalau yang jiwa-jiwa baru mungkin belum kenal dengan saya, nama saya Pendeta Markus Habeahan. Pelayanan kami di Jerman 12. Baru sekitar memasuki 7 tahun ini kami di sana. Semuanya adalah pertolongan Tuhan. Bapak pendeta di tempat ini sebagai gembala sidang adalah sahabat saya sudah lama. Bahkan masuk lagi di persekutuan api semakin dekat saudaraku. Dan ke tempat ini mungkin saya sudah lama nggak pernah ke tempat ini. Haleluya. Sudah ada terasa hampir 8 tahun, 3 tahun, 8 tahun atau berapa tahun udah lama. Waktu saya dulu di sini, waktu masih zaman siapa? Silaban ya, Silaban. Iya. Si Jepta, kami 2 di sini apanya dulu sama bapak ini. Kami 3 lah saudara mengapa boleh. Jemaat masih sedikit. Keras ini buat kita datang kayak ini. Haleluya. Karena lihat bangkunya ini udah banyak nih, udah ratusan nih. Jemaat kami di sana juga saudara. Tadi kami pernah banyak. Saya katakan banyak ya karena merintis. Ada sampai 40 orang. Tetapi datang goncangan setan dipakainya manusia. Habis dimatiin saudara. Waktu kami ibadah di rumah selama 4 tahun. Ya, saya hampir putus asa. Gimana ini? Sudah balik ke Medan, buka pelayan tetap juga kacau juga. Tapi saya katakan kepada Tuhan, saya pun katakan iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 2019 saya akan mulai kembali. Ternyata puji Tuhan sampai hari ini saudara, jiwa-jiwa bertambah-tambah. Katakan amin. Ini masih lebih banyak saudara, namanya gereja lebih besar. Gereja kami kecil sana, hanya 8 kali 14. Dan tadi ada jiwa, harus saya ingat ladini hanya saya maaf saya mau pelayanan. Saya tinggalkan dari jemaat. Karena ibadah kami juga hampir bersamaan saudara. Kami masuknya tadi jam tengah 9. Jadi saya agak percepat jadi tengah 10. Kok bahasanya biasanya 1 jam setengah, saya buat tadi kok banyak 45 menit. Amin. Ya, terus diam di sini, gawat nih. 4 jam itu, 1 jam setengah nggak repot. Nggak tahu saudara, tapi enggak saudara. Di tempat kami sana kok bahasanya juga 45 menit. Kalau di kalangan hamba Tuhan saya mau 1 jam setengah. Karena hamba Tuhan itu udah hebat-hebat, sudah kuat semua. Tapi kok jemaat, porsi jemaatnya berbeda. Haleluya. Jadi udah kenal nama saya kan? Nah, nama saya Markus, Pak Markus, bisa Pak Abian. Orang Batak selalu marganya panggil. Tapi bagi saya itu tidak masalah. Yang penting kita bertobat. Haleluya. Itu yang penting, kita bertobat, mengasihi Tuhan. Mau kayak manapun model kita mengasihi Tuhan. Saya akan belajar tentang iman yang permanen, saudara. Iman yang permanen ini berarti iman yang kokoh, iman yang teguh. Apapun yang terjadi tengah-tengah hidup kita, apalagi di zaman seperti ini, zaman kesukaran ini, kalau kita tidak memiliki iman yang permanen, kita akan jatuh. Bahkan kita bisa sampai meninggalkan Tuhan. Baik hamba Tuhan, baik jemaat Tuhan. Saya melihat satu kisah di Alkitab. Ada seorang perempuan, yaitu di luar Israel. Karena menurut sejarah Alkitab, Israel ini adalah umat kepunyaan Allah. Israel ini adalah miliknya Yahweh. Kalau Israel kata Yahweh, kita katakan dia Allah. Dan hanya itu aja yang menjadi miliknya. Jadi di luar itu dianggap kafir. Kafir artinya tidak diperhitungkan. Berarti orang Israel dong, umat kepunyaan daripada Tuhan. Hanya Israel saja. Namun walaupun seperti itu, perempuan ini tidak gentar. Perempuan ini tidak putus asa. Dia datang kepada Yesus dari Nazaret karena dia punya masalah yang berat, di mana anaknya sudah bertahun-tahun sakit. Sudah dibawanya ke tabib-tabib dan bahkan kemana-mana, yaitu anaknya kena kerasukan roh jahat. Tetapi dia tahu bahwa Yesus orang Nazaret itu adalah Yesus pembuat mukjizat. Yesus yang memberikan keselamatan, yang memberikan jalan keluar. Dia datang saudara. Meskipun nanti si perempuan Kanaan ini dilecehkan, bahkan tidak dipedulikan, namun dia tidak pernah putus asa.
Dia tetap kejar Yesus. Dia tetap kejar Yesus. Haleluya. Mari kita buka Alkitab, kita lihat kita ceritanya. Kita Markus. Saya suka ambil nama saya ini Markus karena Markus itu sama dengan hamba, enggak bos. Beda dengan bos. Bos dengan hamba beda. Kalau hamba itu suka melayani, kalau bos suka duduk-duduk, ngatur-ngatur. Tapi kalau dia hamba, dia melayani. Seperti ketua kita ini. Saya lihat itu Asosiasi Pendeta Indonesia di Serdang Kuah. Itu berbagai gereja, berbagai latar belakang, bahkan berbagai pendidikan. Jadi kalau memimpin suatu pendeta di luar, rumitnya minta ampun saudara. Lebih enak mengajari jemaat. Haleluya. Kita udah mengajar jemaat kan Allah Manguna dong. Allah Manguna. Tapi pendeta, jangan, nggak bisa Allah. Tunggu dulu. Karena harus dipikirkan dulu, dipecahkan dulu. Nggak cocok buat disangkal. Kadang-kadang sekarang saya kasihan juga dari Bapak ini. Kadang peningkatkan. Tapi saya lihat kesabarannya. Jadi saya simpatinya sama Bapak ini orang yang sabar. Amin. Nggak terkontaminasi kayak saya. Kok saya ketua, kok saya habis saya ajak semua. Walaupun saya masih muda. Terima kasih, saya jangan dipilih jadi ketua. Cukup menjadi apa? Pendukung aja. Di mana-mana saya nggak mau jadi ketua. Karena kalau nggak cocok nanti, plak gitu. Oke, mari kita ke Alkitab. Markus 7 ayat ke-24. Di sana ada satu kisah itu tentang perempuan Siro-Fenisia. Mungkin ayat ini saudara udah sering kita baca, bahkan udah sering menjadi khotbah. Nggak mengapa hari ini diulang kembali, karena firman Tuhan itu harus diulang-ulang. Amin. Karena ada kitab ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, ulang. Kenapa diulang? Supaya orang Israel, supaya Musa tahu berapa jumlah Israel yang keluar dari Kanaan, yang keluar dari apa? Dari Mesir. Mereka harus tahu. Kenapa firman diulang-ulang? Supaya firman yang kita terima itu bisa kita cerna dan kita mengerti. Sama dengan makan. Makan itu gak sekali turkut, ya dibutuhkan daun. Makan gigi dulu, kunyah-kunyah walaupun ompong giginya. Letul naik dua gigi, dipaksa itu menggigit. Digigit dulu pelan-pelan, baru ditelan. Gak bisa lagi dari pasang palsu supaya bisa mengunyah. Haleluya. Karena makan itu gak bisa langsung telan, harus dikunyah, diulang-ulang sampai terasa enak dia. Demikian juga firman kalau diulang-ulang nanti jadi enak. Haleluya. Mari kita baca. Sama-sama kita bagi berdiri, kita baca firman Tuhan ini. Gak tahu kebiasaan kami di sana gitu saudara. Kami berdiri seperti Israel. Israel itu baca mereka berdiri. Apa katanya? 1, 2, 3 ya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Dia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya dapat dirahasiakan. Lanjut. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan berusia 2 tahun sedang mendengar tentang dia. Lalu datang bersungguh di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak ini dahulu, sebab tidak patut untuk mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan menyerahkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ayat 9. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedangkan setan itu sudah keluar. Silakan duduk. Amin. Pulang dari gereja, penyakit kita sudah disembuhkan. Kenapa? Karena kita sudah
mendengar firman kebenaran. Pulang dari gereja ini, masalah kita dijawab oleh Tuhan. Sama dengan seorang ibu. Ibu dari apa? Dari Yunani, dari Syrophoenisia. Kita lihat, ibu ini meskipun dia nggak orang Israel, tetapi dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa, Allah yang berkuasa, yang menyembuhkan, menyelamatkan, bahkan membebaskan. Maka dia datang dengan iman yang benar. Coba kita lihat saudaraku sejarahnya. Tirus ini adalah bangsa kafir. Di luar Israel, kafir. Kafir itu artinya tidak berguna. Banyak arti kafir. Tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan Tuhan hanya Israel. Itu sejarah. Gak bisa dipungkiri. Bahkan Israel itu adalah umat kepunyaan Tuhan. Umat kesayangan. Coba kita baca kembali dulu sejarah. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Keluaran 19 ayat 5. Ini kedudukan Israel. Keluaran 19 ayat 5. Jadi perempuan di Syrophoenisia dengan Israel itu berbeda. Satu kafir, satu umat pilihan Tuhan. Apa katanya? 1, 2, 3. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat 6. Dan itu kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel yang melayani juga di rumah Tuhan. Imam-imam atau pendeta itu hanya Israel dan ada orang Batak. Sedangkan orang India pun nggak ada, Jerman nggak ada, hanya Israel. Itu sejarah. Yang mencari umat kesayangan Tuhan, kesayangan daripada Allah atau Yahweh Israel itu hanya Israel saja. Bahkan menjadi imam hanya Israel. Dan bisa digarisbawahi. Kenapa? Israel itu adalah anak perjanjian. Di mana Tuhan berjanji kepada Abraham. Apa katanya? Kejadian 12. Kita buka dulu pelan. Ayat 1. Kejadian 12. Ayat 1. Ini banyak ini ayat ini ya. Maaf ya saudara. Kita belajar ayat ini, gak apa-apa. Apa katanya? Ini firman-Nya. 1, 2, 3 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari saudara-saudaramu, dari rumah bapakmu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lanjut ayat 3, lompat. Ini janjinya. Aku akan membuat engkau. Ayat 3 udah. Oh, ayat 2 maaf. Aku akan membuat engkau mana tadi? Ini masih ini janjinya. 1, 2, 3. Aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lewat keturunan Yahudi, lewat keturunan Israel, dunia maju menjadi modern. Jangan banyak cerita bangsa lain. Kalau gak ada Israel, gak ada alat digital kita ini. Semua yang kita pakai ini ada. Penemunya semua Yahudi, rata-rata Yahudi. Dan orang Yahudi ini, orang Israel ada di mana-mana. Amin. Karena sudah ditulis Tuhan. Janjinya pertama. Ayat naik dulu. Janji pertama. Ayat 2. Naik kata ayat 2. Aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Israel itu keturunannya dari keberapa? Dari anak ya Yakub. Neneknya siapa? Abraham, Ishak, Yakub. Yakub ini punya 12 anak. Inilah yang disebut Israel.
Jadi Israel itu keturunan daripada Yakub. Kalau opungnya ini si Abraham, udah opung keberapa ini? Opung keberapa ini? Abraham, Ishak, Yakub. Ini bapaknya. Opung kedua. Jadi Abraham itu dulu Tuhan sudah berjanji sama Abraham, aku akan membuat kau menjadi bangsa besar. Israel itu menjadi bangsa besar. Gak boleh kita gak tahu. Di mana-mana ada Israel. Negara-negara yang diduduki oleh bangsa besar ini, bangsa Yahudi, pasti maju. Mau Amerika, mau Inggris, apalagi Jerman, Spanyol dan lain-lain pasti maju. Baru apa katanya? Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, terkenal di mana-mana dan menjadi berkat. Dan yang hebat yang ketiga, lanjut ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi kalau ada yang mengutuki Israel, maka terkutuklah dia. Diberkatilah orang yang memberkati Israel, terkutuklah orang yang mengutuk Israel. Gereja kami itu tempatnya itu masih kosong, masih luas, rumah masih tersatu. Jadi tiap pagi itu ada sinyal itu masuk ke gereja itu. Toa ada 5 itu. Dari kanan 1, dari kiri 1, dari depan 1, dari belakang 1. Saya suka tidur di gereja. Ada yang lainnya di rumah. Saya suka tidur di gereja. Tiap pagi saya dengar ini toa-toa 1 ini. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Israel itu begini. Gini. Habis kita dimaki Israel. Waktu kejadian kemarin. Padahal itu perang politik itu, bukan perang agama. Amin. Itu kemarin itu bukan agama, tapi habis diajar. Saya dengar ini, kasih otot-otot pikiran apa? Begini-begini, yang matang yang ini tuh aku. Saya lupa jam kan 4:30 nggak? Wow, nah kan? Apalagi di akhir kan, wah habis juga. Tapi dulu itu dungo jam betul, 7:30 dungo. Berbaris di akhir. Hoi. Gimana lo berpuasa? Tapi dari halak do susah lah. Petrus berpuasa, tiap minggu lo berpuasa. Tidak kira susah wae Pak Petrus. Robe itu gereja lo contohnya minum kita silakan Pak Dik udah. Dan bilang gak boleh minum Pak, aku puasa. Gak boleh minum, aku puasa nih. Bertahu Bapak? Mana ada gitu? Ira dan deh. Lumoy. Harus malah apa gue. Tiap pagi susah aku atau bulan Tuhan tolong aku. Sabarkan aku Tuhan. Sabarkan aku mendengar kasih otot Tuhan. Anggap masih otot kan? Akan nama otot sendiri. Tolong. Nah dan dokter semua ini mana dua? Dia harus susah lah. Dengan nuah pindah dengan be. Karena memang juga otot todong. Pak kenapa? Ya karena si apalah kasih ikan kenyek enak. Sedana beli miso dan lama itu termali sudah tutup dan membuka ya. Sudah terima ini nggak ada yang buka, maaf lah nggak ada yang buka. Gimana udah masak Indomie lah kita, iya mau masak Indomie tadi bagus di rumah laku lainnya tutup semua nih. Sampai mana tersiksa, sudah tersiksa, tersiksa, mudah tersiksa, apalagi ngatur itu dia udah surun. Malah pon. Kalau menjelang kami pas nyon pas tua nih, tu bebe di jauh nih. Hoi, dua. Sampai pak kata, sampai berdosa orang. Nih kari juga bersogot, dia dui bayar dui ya. Gua sih di rumah tuane langsung tu bebe jauh nih. Turun teman kan, ada gua dibuhin nama. Dia bilang bui tadi itu juga dibayar. Dia menderita dia. Mau kita puasa dan sonda. Ya kita puasa kita susahkan orang. Mau makan cair silakan. Mau makan mie pangsit silakan. Mau makan Indomie silakan. Minum Indomie silakan. Ya puasa. Tahankanlah. Supaya jangan terpengaruh ya pergi. Jangan kumpul di kumpulan orang makan. Itu aja deh. Ibu tiap minggu udah puasa. Dan soalnya
pada foto tumpuk mo. Saya Roma ingat, Omar puasa teh lah mo ina. Ada kubo semuanya kasih karunia, amin. Kutimbang kemarin, udah 85 lah kau. Kalau menusar pada 4 meter senonom. Tapi yang jelasnya diberkatilah orang yang memberkati engkau. Jadi berkat Abraham ini turun kepada kita juga. Katakan amin. Turun. Kenapa? Soalnya bang. Galatia 3 ayat 29. Buka. Berkat Abraham ini diberikan sama kita. Makanya amin kan. Jangan bilang nggak kerja mampus lagu ini. Kok ini mati lagu. Juga nanti anakku nggak bisa bayar sekolah, udah habis lah, rumah kontrakan udah datang nanti rentenir, bila habis langsung gagal, ya habis lah, karena kita sudah katakan habis juga, karena dengan mulutmu, dengan ucapanmu engkau dibenarkan, dengan ucapanmu engkau dihukum. Kita bilang habis itu, setan langsung tangkap. Padahal kita orang diberkati. Setan 2014, 15, 17 kayak gitu selalu ngomong. Hancurlah kita, hancur. Ngamar lawan jembatan, habis sudah, jangan bersepuluhan. Kalau kita siap mah kita, siap mah, toh mah siap. Si Jeremia SMA, Pak, uang sekolahku Pak 500 katanya. Kata Sia, Pak, uang sekolahku 600 katanya. Udah siap kan ini, itu mah. Apa maksudnya siap? Udah gak ada jemaat. Itulah salahnya. Udah tahu susah dikasih tahu gimana? Ya, jadi kayak mana Pak? Gak tahu lagi. Tapi ketika gue baca ini saudara, gue baca ini, kok siapa? Dan ada di sini ayatnya. Sama-sama kita baca. Haleluya, haleluya. Ini ayat untuk kita menjadi Israel. 1, 2, 3. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham atau Israel. Dan berhak menerima janji Allah. Janji Allah tadi ada 3, saya kategorikan. Engkau menjadi apa? Menjadi bangsa yang besar. Namamu terkenal dan engkau menjadi berkat. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Saya klaim ini, saya simpan firman ini dalam hatiku. Tahun 2018-19 saya mulai pemulihan. Bagaimana pelayanan? Oh luar biasa, saya bilang. Asal ada yang menelpon, gimana hidup hambanya? Dahsyat. ATP mengalami gaduh. Dahsyat. Makanya kita saudara tahun 2017. Stres. Berbanyak orang stres bisa hancur badan. Kok stres habis semua? Uang habis, badan juga habis. Emosi naik. Tahun 2018 saya mengadakan pemulihan dengan Tuhan. Jadi pendeta juga perlu pemulihan dan pertobatan. Karena kalau kita bilang hancur, seperti lagu dunia, hancur Mina, hancur sudah. Lama-lama tinggal di kota, hancur. Karena diikuti gaya kota, dia orang kampung. Itulah si Mina dulu. Itu tempat kami dulu. Dia orang kampung diikuti gaya hidup kota, hancur dia. Padahal dia orang kampung, orang miskin. Kayak mana orang kota hebatnya, kayanya diikuti. Tapi ketika aku baca ini, saya nangis. Tuhan sudah memberikan janji kepada Abraham, juga diberikan kepada saya. Katakan, bisa nggak? Ayo, Tuhan memberikan janji kepada Abraham. 1, 2. Tuhan memberikan janji kepada Abraham, juga diberikan kepada saya. Ini ayat. Dan jika kamu adalah milik Kristus, kita udah milik Yesus, maka kamu juga berhak menerima janji Tuhan, janji Allah. Seperti Allah memberkati Abraham, demikian juga memberkati kita hari ini. Amin. Jangan katakan, aduh hancur ini, udah 1 tahun 4 bulan gak kerja, habis betul. Datang nanti partungmu, waduh, akhirnya marga musik. Roper tunggu ngai tetut tuan kredit apa TV tetut sini baru udah roper kredit TV dokon don nada di dokon omak lah waktu budi lah
Lupa iman. Bapak per kredit, titut. Adik, nah per kreditor. Iya, ada apa om? Mana mama? Kata mama ke belakang. Mau mengelak dia, supaya nggak bisa. Salah ngomong. Akhirnya dimerepeti. Kalau ada pertumbuh hadapi aja. Kenapa ya kan? Apa terus dipotong kita? Kan enggak kan? Terus sehat. Mana bang? Apa? Tunggaannya? Oh, bentar lagi. Sabarlah bang. Minggu depan. Ya, tapi betul-betul loh, imani minggu depan. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, minggu depan datang pertumbuh. Sudah ku imani janji Abraham. Tapi mulai dari ini aku nggak mau lagi kredit. Sakit kali orang kredit ini. Terus kita kejar. Tapi minggu depan Tuhan minta tolong aku Tuhan. Kasihlah aku tutupi itu. Karena aku menerima, aku adalah milik Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham juga kita. Karena siapa? Karena siapa ayat itu? Kristus yang diurapi. Haleluya. Demikian kita lihat iman dari seorang perempuan dari tanah Kanaan ini, yaitu imannya dia ingin supaya anaknya sembuh. Dia percaya Yesus yang dari Nazaret, dari Israel itu bisa menyembuhkan. Dia gak peduli lihat latar belakangnya. Sekalipun dia orang Kanaan, orang luar, gak masalah bagi dia. Yang penting aku berjumpa dengan Tuhan. Apakah Tuhan Yesus selalu sambut dengan baik-baik? Perempuan tadi, udah kita baca tadi pelan-pelan kan? Ngerti gak baca tadi? Arung nahara membedah sanijah itu. Itu betul dia diskusi. Apa yang kau baca tadi? Gak tahu pak. Ada begitu dibaca kan? Dibaca memang, mereka ngerti dia yang dibaca itu. Ada kayak gitu sini. Berdoa aku dalam nama Yesus, Tuhan berikan roh ketenangan, roh konsentrasi dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan itu harus tenang kita baca. Amin. Kalau enggak bisa marhabarangan, bisa sembraut ini ayat ini. Bisa nggak ngerti kita. Perempuan itu datang supaya apa? Anaknya sembuh. Perempuan itu orang Kanaan, bukan orang Israel. Israel dengan orang lain nggak boleh jumpa. Orang Israel agak apa juga egois juga. Kenapa? Merasa hebat, merasa anak kepunyaan, umat pilihan Allah, kepunyaan Tuhan. Wah, merasa hebat banget. Datanglah perempuan ini dengan bersusah payah. Dijumpailah Yesus. Yesus orang Nazaret, tolong aku, ampuni aku, bela aku, anakku sekarang sakit di rumah, kerasukan setan, sudah kubawa ke dokter, sudah kubawa kemana-mana, sudah kemana-mana, tidak terjadi apa-apa, tolong aku Yesus katanya. Yesus langsung tolong? Enggak. Seringkali kita juga berdoa enggak langsung dijawab, katakan amin. Apakah Anda berdoa terus dijawab Tuhan? Belum tentu dijawab. Kadang-kadang kita diproses. Tuhan mau lihat iman kita. Tuhan mau lihat kapasitas iman perempuan Kanaan ini. Apakah dia benar-benar berharap pada Tuhan? Apakah dia benar-benar mengharapkan mujizat dari Yesus? Apa jawaban Yesus? Kok di ayat lain di Injil Matius, tidak baik roti diberikan roti kepada anak-anak, diberikan kepada anjing. Muruk kamu mulai songoni dokon, ya ada masuk di amaton. Kan itu kan, jawabannya kan aneh kan? Tidak baik roti untuk anak-anak itu diberikan kepada anjing. Coba aku tanya saudara, kalau kita punya roti, kita kasih anak kita atau kita kasih kepada siapa? Si Mopi? Hah? Datang bapak dari Medan. Waktu saya di kamar gitu, di ratu bapak, datang bapak dari Medan bawa roti untuk saya. Tiba-tiba datang bapak saya, pesok leki. Tiba guys ini kan leki sampai mungkin bisa apa? Kecewa kita dengan bapak kita.
Ibang namin pa iman bapak ko sendiri 2 malam. Itu si leki dulu ya. Anang maho leki nak. Mololang bapakku pamate maho. Ulen man menahan. Ayo ber. Ayo rondap. Nado leki. Gabi hoda hasen di bapak ki. Pada hasen kan tengah nak. Nena siawan si Jonathan on. Kalau si Jonathan on stay sudah. Kita pakai namanya. Mas Jonathan. Masa nasi leki aku udah capek kan nunggu bapak 2 hari. Dikasih kulit bulutnya serikayanya itu sama bulan yang si leki. Nanti kau leki. Karena sini masih bapak nanti kau ya. Bagi bapak ada itu orang apa? Ah time. Dibantu ikan nasi ala ngonna. Nasi leki. Kalau bapaknya tua, cuma itu serius. Aku waktu sih, nggak tawa-tawa gitu. Udah banyak kali kita. Kayak gitu deh itu bahasa. Tidak baik roti itu anak-anak dikasih makan anjing. Ton lah. Tidak kita, amin. Matius kayak gitu. Di Matius pasal 15 seperti itu ayatnya. Kenapa dibuat satu perumpamaan seperti itu? Bahwa Israel itu dikatakan sebagai anak. Di luar Israel bangsa kafir itu dikatakan sebagai B1. B1 nanti dokter kan? Alkitab ini kan jelas-jelas sekali. Mulai baca ini mana marja kita mah? Ini mana? Dan nggak ada orang. Etika kan? Namun saya kadang-kadang Alkitab nggak pakai etika saudara. Dia perlu taat dengar gitu. Tetapi perempuan itu, walaupun dikatakan dia sebagai anjing, nggak masalah. Yang penting dia mendapatkan mujizat. Katakan amin. Mau dapat mujizat? Harus siap mendapat proses. Mau diapain Tuhan siap. Itulah perempuan ini. Benar Tuhan. Anak memakan roti, tetapi anjing memakan remah-remahnya dari bawah meja anak itu. Remah-remahnya saja pun tidak apa-apa. Ini artinya bahwa perempuan ini sangat percaya bahwa Yesus itu adalah pembuat mujizat yang bisa menyelamatkan, menyembuhkan, memenangkan hidupnya, bahkan menjawab semua tantangan masalahnya selama ini. Tuhan pun heran, bukannya pergi dia. Kalau orang Batak kan tadi perempuan kanan itu lau deh. Ngiri do, nyan amat tasyirena, itu pun biang dah. Ayo kan tidak baik roti itu anak-anak kepada anjing. Semua ini mahasiswa, orang tapi dibagi. Kawat do si Pak Markus Habian ini, dipabian dulu itu nak. Mereka dipabian dong. Saya jauh yang. Makanya kita itu baca pelan-pelan, amin. Mau diapakan Tuhan pun jadi, yang penting kita dapat mujizat. Mau diselamatkan? Siap dibentuk Tuhan. Ini pembentukan karakter ini. Perempuan ini dibentuk karakternya menjadi karakter yang rendah hati. Walaupun anak itu, bahkan anjing itu Tuhan, anak makan roti, anjing memakan remah-remahnya pun nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa. Karena begitu besarnya iman ini apa? Apa kata Yesus? Pulanglah dan pulanglah, lihatlah anakmu, bawa anakmu sudah sembuh. Itu di Injil Matius. Amin. Mau sembuh? Amin. Mungkin kau sakit sudah bertahun-tahun, sudah makan obat ini, makan obat itu, sudah berobat ke sana, ke sini kemari. Mungkin ada masalahmu nggak selesai. Percayakan hidupmu kepada Yesus. Apapun terjadi tetap percayakan. Setelah saya percayakan hidup saya tahun 2018, saya katakan, Tuhan, Engkau rubah semua ini menjadi baik. Karena Engkau Tuhan yang baik. Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah menyakiti anak-anaknya. Engkau melebihi segalanya. Ku sanjung dia, ku tinggikan dia. Tadi kami ibadahnya 5 orang saudara. Bayangkan sakit hati kita. Dari 30 orang 5 orang kan sakit hati kita. 5 orang ini sampai 2 tahun ibadah. Wah, kayak mana kayak gini pelayanannya? Enggak betul ini. Ku gulunglah nanti di pikiran. Irama 33 digulung tikar. Gulung mandonon atau kalau mau masuk mau 3 datang Tuhan tidak boleh, sabar. Saya dia janji Tuhan kepada Abraham. Janji itu juga kepada kita. Galatia 3 ayat 29. Dan ku imani firman itu.
Puji Tuhan. Sekarang jiwa baru sekarang, ada jiwa baru sudah ada hampir, kalau ibadah kami 35 orang. Dari 5 orang terus 5 orang. Kayak mana kok 5 orang? Kan gak semangat kan? Biar saya 2 Pak 5 si gele-gele pun amal jatuh. Saya ada 2 tuh si gele-gele pun. Kok Bapak udah salah-salah? Begini firman Tuhan begini. Amin. Mari kita banyak menyembah Tuhan. Dan mau memang saya minta menyembah Tuhan. Nah, alasannya menyembah Tuhan, tapi udah hilang semangat. Karena sudah putus asa, frustasi. Kenapa? Imannya down. Maka iman kita nggak boleh down, nggak boleh turun. Iman kita harus naik dan naik terus. Karena janji Tuhan, aku akan menjadikan engkau menjadi kepala. Aku akan mengangkat engkau menjadi naik, tidak menjadi turun. Engkau tidak jadi ekor, tapi jadi kepala. Itu janji Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan, Ulangan 28, coba putar ulang ke belakang. Ulangan 28 ayat ke-13 langsung. Ulangan 28 ayat 13. Ini janji Tuhan kepada anak Israel. Ya. 1, 2, 3 ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Apa syaratnya, saudaraku yang terkasih? Dengarkan perintah Allah dan lakukan dengan setia. Engkau jadi kepala dan jadi ekor, terus jadi guru kasar. Mendaftar 2014 guru kasar sampai 2030 apa kerjamu nak? Dek, cleaning service. Tahun 2014 aku ingat kau cleaning service. 2030 udah tua kau, udah ubanan, jenggotmu udah banyak, tetap cleaning service. Ada gorme. Kalau cleaning service mah terus. Berarti ini nggak digenapi kan? Ya. 2014 dia cleaning service. Sampai 2030 cleaning service juga. Kayaknya setia, tapi dalam pekerjaan itu salah. Gak ada terjadi pengangkatan. Kalau 2014 jadi cleaning service, 2030 menjadi kepala bagian. Katakan amin. Syaratnya sungguh-sungguh bertuhan, sungguh-sungguh kerja, jangan main-main. Amin. Ini kerja boleh main-main. Kalau ada mandornya, terkari jemur. Ini mah, ulah nak. Atau biar manajernya. Tapi kok ada manajer, main game atau main apa? Gimana kau yang ini? Aduh lagi kerja nih, ini malas kalau manajer ini cerewet kali katanya. Manajer dia baik dong cerewet. Padahal dia yang malas. Orang kerja dia main-main HP. Di sini nggak ada, di sana ada. Haleluya. Kok ada guru udah pernah rajin membaca. Kayak anak apa? Kayak anak Budiman baca. Gak ada gurunya, lompat-lompat di bangku. Wow. Ira kata A, kata apa itu? Kata sawit, lompat dari sana, lompat di sini. Dari sana ke sini, dari sini, sana lupa. Kalau nggak ada gurunya, habis semua ribut. Tapi kalau ada guru, tenang semua. Penuh penipuan, manipulasi. Ini nggak bisa jadi kepala orang kayak gini. Orang yang jadi kepala itu di situ dari syaratnya. Jika engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dengan setia. Orang yang setia yang akan diangkat Tuhan. Haleluya. Setia main musik, gak pernah absen kecuali sekron. Tapi kok masih bisa ditahankan aja. Nanti apa-apa biar aja, kenapa? Pas melayani mati kan masuk surga. Amin. Saya baru disuruh terima Bapak ini sakit badan saya semua. Saya doa lama sehat betul. Karena bahasa iman sekarang, bahasa profetik. Jangan bilang sehat, aduh ngeri kali apa, aduh makin ngeri nanti. Karena setan itu gitu, mau dibilang dokter ngeri, ditambah ngeri. Sehat, puji Tuhan.
Bisa masuk besok. Masuk mana pikiran kita? Melayanan. Oh ingatlah jam kami jam 9. Ya, terakhir aku turun ke tadi jamnya. Untung jemaat itu baik-baik. Amin. Kalau enggak kan, gimana pakai turun jamnya? Kadang jam 9, kadang jam 8. Ibadah kami jam 9 sampai jam 11 atau tengah 11. Sini lama sini kan? Jam 10 sampai jam 1 kan? Jam 10 sampai jam 2. Jadi agak enak. Haleluya. Udah dewasa sini, udah berapa puluh tahun. Haleluya. Tapi jemaat dewasa ini yang kenal ini kayak banyak yang baru juga ini. Yang dewasa mungkin lagi apa ya? Lebih piknik. Apa katanya saudara? Engkau akan menjadi kepala, akan naik apabila setia. Itu syarat. Setia. Melayani setia aja. Main musik setia, megang laptop setia, ordinar setia. Apa menjadi kebutuhanmu Tuhan lebih tahu. Tuhan akan siapkan yang baik-baik. Haleluya. Akan Tuhan siapkan. Saya nggak tahu asal pelayanan, saya nggak pernah sekolah, saudara. Walaupun udah gimana-gimana. Sebulan yang lalu di Jerman 15, Pak, bisa masuk Bapak? Masuk kemana sih bilang? Masuk ke pelayanan, Pak. Masuk. Kan banyak masuk ini, kemana masuk kan? Masuk ibadah, Pak. Oh bisa, saudara. Saya bilang bisa. Kenapa? Karena melayani Tuhan, bagi hamba Tuhan, bagi pendeta itu pekerjaan. Bekerja kita sedang bekerja. Jemaat juga dengan firman beribadah sedang bekerja. Gaji saudara dan saya sama-sama 1 dinar. Katakan amin. Ada di kitab Injil Matius. Masuk pagi gajinya 1 dinar, masuk siang 1 dinar, masuk sore juga 1 dinar. Semua kita dapat gaji. Oh baik Tuhan kita kan dahsyat, kaya. Masa ini enggak digaji? Tuhan gaji. Saya itu full time saudara. Iya saya full time. Saya dapat gaji. Kalau ditanya orang berapa gaji bapak di pemerintahan, saya bilang 4.500.000. Saya bilang ada gaji. Bingung orang kan? Wah, kan gajinya. Mas kemeja, mas kita nak kinson. Baru penampilannya kayak toke. Kayak toke-toknya kan. Berapa gaji bapak? 4.500.000. Mau juga lebih. Mau juga nggak tahu saya. Mau nggak tentu. Bingung juga nih gaji apa ini kan? Kadang 4,5, kadang 5 juta, kadang 3 juta. Gaji apa gaji ini? Karena penting dia nggak dipanjangin lagi. Tapi benar saudara. Salam itu kata. Salam saja. Aku tanya, udah sehat kau? Ya gitu lah itu. Puji Tuhan. Lah itu masih apa? Masih tengken. Masih mau melupai. Karena orang tengken itu suka melupai istrinya kan. Stay bejo. Ang pagtingin wala nang. Karena ini yang kutelepon nila masih suka tenggen. Sabi. Oh ya, puji Tuhan udah berubah kan. Gini. Itu. Maaf itu. Nah, minta maaf imigran kan. Apa salahmu nih? Maaf itu minta nomor rekeningnya. Waktu bilang maaf minta nomor rekeningnya. Maaf rupanya rekening ini minta. Yang kan salah, nggak apa-apa. Kapan? Hari ini juga. Oh saya kirim saudara. Tunggu itu ya, 1 jam lagi ke sana. Saya lihat, kau lihat kita, udah masuk nggak? Saya lihat, paling 300.000 ini. Karena biasanya ini ngasih 300.000 dulu. Sering ngasih kan 300.000, 200.000. Untuk apa 300.000 pikiran? Beli celana panjang yang nggak cukup. Apalagi beli baju kemeja nanti itu buruk, habis itu 300.000. Tengok itu, ya udah nanti lihat tuh buku. Tapi gak sengaja saya buka HP saya. Rupanya 2 juta. Amin. Kaget saya. Kita 300.000 2 juta rupanya. Ya, saya bilang, ini baru mantap cerita. Ini yang permanen. Dia heran kelas. Kalau mau memberi hamba kepada hamba itu mantap. Jadi kok 2 juta bisa beli baju kaos, meja itu tuh beli. Turun saya kan, beli baju kaos, dan meloloni bajunya terus, kan tidak. Dia mungkin heran perasaan.
Kalau iman itu harus menjadi iman yang bergerak, iman yang besar. Memberi juga harus besar. Haleluya. Nah, mangon ngarepot lari ke uang dan itu bahaya. Enggak saudara. Kalau kita mau diberkati harus seperti itu. Karena kita akan diberkati katanya. Diberkati orang yang memberkati engkau. Sekarang bagaimana langkah untuk mempertahankan iman? Karena banyak orang beriman bisa mundur. Karena beratnya hidup, beratnya masalah, beratnya penyakit, kesusahan, kesulitan, bahkan hal-hal yang lain bisa mundur, tidak ikut Tuhan lagi, tidak ikut melayani. Walaupun sudah beriman. Makanya Tuhan ajarkan kita untuk mempertahankan iman supaya kita tidak mundur, tetap kuat. Apa yang perlu kita pertahankan? Alkitab katakan langkah untuk mempertahankan iman yang permanen adalah cepat untuk mendengar firman Kristus. Cepat mendengarkan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Supaya iman kita tetap bertahan dan kuat, kita sering mendengar firman Tuhan. Amin. Udah mulai senyap lihat ini. Nah, paling bukan memang. Ya aku sekali ini gak tiap hari di sini loh. Aku nggak tahu sih terus, karena ada pelayanan sana juga kan. Haleluya. Paling 2 jam saja nanti kok banyak. Gak apa-apa lah ya. Ya Agung. Nah gimana Agung? Tahan. Oh yang udah dewasa itu tahan dong. Makanannya yang keras, yang pedas, tahan dia. Dewasa. Yakobus 1 ayat 19, apa katanya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat juga marah. Nggak murah marah kayak pendeta kita. Nggak cepat marah saya lihat. Karena udah lama saya berkawan sama Bapak ini. Udah ada berpuluh tahun. Dia nggak cepat marah. Untuk kayak mana-mana orang dia tenang aja. Apa tadi bisa tenang? Enggak Bapak ini. Terus di dulu tuh pun saya orang akan ada ngasih pendapat nanti aneh-aneh semua. Nggak bisa apa dipegang. Tapi ini yang kita yang pas saudara. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Hal ini bisa dilakukan oleh firman, nggak bisa dengan yang lain. Orang bisa lambat berkata-kata, lambat untuk marah karena ada firman dalam hidupnya. Kalau nggak ada firman, nggak tahan kita saudara. Kita akan mudah terkontaminasi dengan keadaan. Makanya dikatakan cepat untuk mendengar firman Tuhan. Firman yang bagaimana yang mau didengar? Banyak firman saudara. Banyak orang yang menyampaikan firman. Banyak. Firman yang bagaimana? Loh, firman itu ada beberapa hal. Ada firman Tuhan disampaikan karena kepandaiannya, karena dia masih lidah, pandai ngomong. Karena dia punya pendidikan tinggi, jadi dia punya bahan banyak disampaikannya firman. Sementara hidupnya tidak pas dengan firman. Tamat dia dari STH, MTH. Saya bukan alergi dengan STH, MTH, saya juga STH. Haleluya. Sekolah Setebahau. Tapi memang betul saya STH. Tapi kalau kita menyampaikan firman karena itu, saudara, udah sangat salah. Firman yang Tuhan minta supaya iman kita menjadi kuat adalah firman Kristus. Apa itu firman Kristus? Kristus itu sama dengan Kristo yang diurapi roh. Jadi firman yang bisa merubah, menguatkan kita, menolong kita adalah firman dalam urapan Roh Kudus. Katakan amin. Bukan hanya karena kepandaian. Kalau hanya kepandaian menyampaikan firman, enak didengar betul, tapi tidak berubah manusianya. Nggak ada berubah. Kalau orang yang menyampaikan firman, saya karena kepandaian saya nggak bisa berdiri di tempat ini. Saya pengen didukung juga saudara. Saya suka melawan. Tapi karena firman yang disampaikan di urapan Roh Kudus, saya tunduk. Saya berubah.
Apalagi menengokkan, orang tua saya itu dukun besar. Itu ada satu kampung dengan saya. Bapak saya itu dukun. Dia mandor PMH, mandor Permos, tapi dukun. Tapi kalau tidak karena firman Kristus yang disampaikan kepada keluarga saya, kepada saya, kami tidak akan pernah berubah. Dan kami, apalagi saya tidak mungkin bisa berdiri jadi hamba Tuhan. Tapi karena firman yang disampaikan hambanya adalah firman yang diurapi dengan Roh Kudus, saya berubah. Dulu kami semua pakai ilmu kebal saudara. Hanya dibaca saja mantranya udah kebal kita. Itu bapak saya dikasihnya batu kita simpan di dompet udah bisa. Tapi itulah ajaran sesatnya. Ada Kristen. Makanya endena dong Kristen au todong hamagon non mak. Nga Kristen teh seperti itu terus. Mulai sebenarnya Kristen hamagoan, Kristen yang hilang. Saudaraku yang terkasih, untuk mempertahankan iman kita harus mendengar firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Apa katanya Roma 10? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus itu artinya firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Bagaimana supaya firman itu diurapi? Tentunya hidup kita sebagai pelayan, sebagai doulos, sebagai hamba harus hidup kudus. Haleluya. Pertama kata nyon, mulut ini lebih tajam dari pedang ini. Ini harus kudus dulu. Haleluya. Hati harus kudus, pikiran harus kudus. Baru mata dan orang nama merek. Udah pendeta masih mau main mata. Ada di persekutuan. Ditangkap. Kenapa? Enggak dijaga kekudusan. Haleluya. Harus bisa kita menjaga kekudusan kita. Anak muda, orang tua sama saja, enggak ada bedanya. Jadi firman yang disampaikan itu adalah firman dalam urapan Roh Kudus. Supaya firman itu bisa diurapi, maka seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, seorang apapun dia yang mengatasnamakan Tuhan harus diurapi Roh Kudus. Hidupnya juga harus penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kekudusan. Ya, Yohanes 3 ayat 34. Apa katanya? Cepat. Yohanes 3 ayat 34. Ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Inilah Roh Kudus. Orang yang menyampaikan firman Tuhan, diutus Tuhan, dikasih Roh Kudus. Tapi ingat saudara, Roh Kudus itu enggak sembarangan dikasih kepada siapa-siapa. Kepada orang-orang kudusnya. Kolose 1 ayat 26. Supaya Roh Kudus itu turun dalam hidup kita, turun dalam pengurapan firman, kita harus hidup kudus. Kolose 1 ayat 26. Hidup kita harus kudus. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke keturunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada siapa? Orang-orang kudusnya. Rahasia yang tersembunyi itu adalah firman. Firman ini sudah berabad-abad. Tidak akan mengerti kalau tidak ada pembukaan rahasia firman, kalau tidak ada Roh Kudus yang mengajar kita. Firman ini dan tidak enak didengar dan tidak dimengerti oleh manusia kalau kita tidak diurapi Roh Kudus. Makanya kita jaga hidup kita. Jaga perkataan, jaga pikiran, jaga hati. Ini yang paling dominan. Mulut, pikiran, hati. Ini kita jaga. Dan lain. Tapi ini yang paling utama. Firman Tuhan, firman dalam urapan Roh Kudus diberikan kepada orang-orang kudus. Namun suci. Haleluya. Amin. Kayak mana aku ini hidup ini kacau ini. Walaupun hidupmu kacau, hidupmu najis, kalau engkau mau menyerahkan diri kepada Tuhan hari ini, itu akan diubah. Meskipun dosamu bagaimana katanya? Merah seperti kerumici akan menjadi putih
seperti salju. Itu Yeremia berapa itu? 1 ayat 18. Senajis apapun engkau, sekotor apapun engkau, jika engkau masih mau mendengar firman Tuhan, masih ada harapan untuk diubah. Karena Tuhan kita itu ada juru mujizat. Dia bisa mengubah semuanya. Firman yang bagaimana bisa merubah kita? Firman Kristus. Firman dalam urapan Roh Kudus. Supaya iman kita tidak tergoncangkan. Karena Tuhan tidak mengizinkan firman itu disampaikan oleh tafsiran-tafsiran manusia. Tidak diizinkan. Meskipun ada membuat tafsiran ini, ya itu urusannya. Saya tidak perlu ribet-ribet. Mereka itu. Tapi Alkitab katakan sudah tuliskan, firman yang disampaikan Tuhan itu harus dibukakan, harus didorong oleh kekuatan Roh Kudus, bukan tafsiran. Tafsiran itu bisa benar, bisa tidak. Haleluya. Namanya tafsiran kan? Tafsiran itu bisa benar, bisa tidak. Tetapi kalau Roh Kudus yang mengartikan, pasti benar. Benar dan benar. Mari kita buka 2 Petrus, ini terakhir. Terakhir, segar semua. Masih jam 2 harus jawaban. 2 Petrus 1 ayat 20. Udah ada 1 jam saya. Udah? Hah? Belum jawabannya. Ini Bapak Agung, Ketua atau Bargana. Saya kenal Bapak ini. 2 Petrus 1 ayat 20. Apa katanya? Sama-sama kita baca biar tahu. Oke, silakan. Diberkatilah orang yang membaca firman. 1, 2, 3. Yang pertama harus diketahui. Ya, dua-dua dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Udah ada garis merahnya, nggak boleh. Ayat 21 turun lagi. 21 lanjutkan. 21. 1, 2, 3. Sebab tidak benar juga dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Makanya kita kalau menyampaikan firman harus dengan dorongan Roh Kudus. Bagaimana supaya didorong Roh Kudus? Hidup kita harus kudus, belajar hidup kudus. Dan kita selalu saat teduh dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Supaya apa? Firman itu supaya berkuasa. Makanya ketika Yesus mengatakan tidak baik roti diberikan kepada anjing, tetapi kepada anak-anak. Tapi karena firman yang disampaikan Yesus itu adalah berkuasa, walaupun tajam, gak enak, tapi berkuasa, maka perempuan itu tunduk. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan, dari remah-remahnya saja pun gak apa-apa. Ketika perempuan itu mengatakan seperti itu, perempuan itu apa? Anak-anaknya apa? Anak perempuan itu mengalami kesembuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Roh Kudus kalau dari sini, kita menyembah Tuhan. Kita minta Roh Kudus. Gak ada ceritanya saudara, tanpa Roh Kudus